الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الناصحين وأفهمنا من علوم العلماء الراسخين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للعالمين ولا تزد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها ولم أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita di hari yang mulia ini, hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan yang mulia ini jangan sampai kita sia-siakan dengan berlambat-lambat untuk pergi ke masjid, dengan memakai baju yang mungkin kurang baik, dan jangan lupa kita membawa infak yang terbaik, karena itu akan menjadi prioritas dikabulkannya doa di hari Jumat. Dialah orang-orang yang selalu mengutamakan hari Jumat. Maka siapapun kita berhak mendapatkan doa yang mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi inilah yang bisa kita sungguhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari Jumat. Maka hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini sebagaimana diamanahkan oleh pemerintah melalui majalah Madani Kota Batam, bahwa hendaknya seorang khatib di hari Jumat ini 1 September 2023 menyampaikan judul khutbah, yakni keutamaan istiqomah membaca Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendengar ataupun termotivasi mendengarkan sebuah motivasi dari seseorang tentang membaca Al-Quran, maka ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memotivasi semua jamaah pada kala itu dan sampai saat ini memotivasi kita semuanya. Man qara'al Qur'an, siapapun yang membaca Al-Quran fi kitabillah, di antara firman-firman Allah itu, maka falahu hasanah, maka dia sesungguhnya mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, ketahuilah bahwa kebaikan membaca Al-Quran itu, kebaikan-kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran itu bukan alif lam mim, itu satu kebaikan, melainkan alif satu hurufnya itu adalah satu kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan lam juga kebaikan. Jadi seolah-olah ketika orang membaca alif lam mim, ini adalah orang itu sedang mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesibukan dan padatnya aktivitas yang kita jalani khususnya di Batam ini, maka membuat kita kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kita sibuk dengan hal-hal yang tidak menentu, lebih asik dengan gadgetnya, lebih asik dengan kegiatan komunitasnya di media sosial. Namun dari semua kegiatan yang melelahkan itu, janganlah sampai kita lupa untuk membaca Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, maka sesungguhnya yang kita rasakan ini adalah sesungguhnya Allah ingin berpesan kepada kita melalui firman-firman-Nya. Tak cukup sampai di situ. Di Quran
Di Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa." Seakan-akan Allah mengingatkan, ketika engkau membaca apa yang telah aku turunkan itu dari Al-Quran, maka di dalamnya itu ada syifa. Di antara syifa itu adalah ketenangan, mengobati diri yang gelisah, resah, bingung di dunia ini. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya itu ada syifa yang membuat engkau akan lebih tenang, dekat denganku, kata Allah. Membuat engkau akan lebih termotivasi. Maka di situ ada ayat-ayat pesanku, kata Allah. Ayat-ayat tentang menjalani kehidupan bagi seorang muslim. Ketika diuji dengan suatu musibah, dia bersabar. Sesungguhnya dia adalah kesabaran itu mengantarkan pahala. Ketika diuji dengan kesenangan, maka dia tidak lupa untuk bersyukur. Maka dari bersyukur itu, Allah akan tambahkan nikmat-nikmatnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita untuk memotivasi diri untuk membaca Al-Quran. Maka setidaknya ada 3 sampai 5 keutamaan orang-orang yang selalu melazimkan membaca Al-Quran, walaupun itu cuma 1 ayat, 2 ayat. Maka kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal, apa amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Adwamuha wa in qalla. Selalulah melazimkan, mengistiqomahkan, mengkontinyukan amalan-amalan itu, walaupun itu sedikit, akan mendatangkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaan itu yang pertama, orang-orang yang selalu melazimkan, mengistiqomahkan setiap harinya membaca Al-Quran walaupun itu sedikit. Maka al-mahiru bil Quran ma'as safarul kiramil bararah. Orang-orang yang senantiasa setiap harinya menyisihkan waktunya membaca Al-Quran itu, maka sesungguhnya dia akan nanti maupun di dunia itu bersama malaikat-malaikat yang mulia. Kata Rasulullah SAW. Apalagi orang-orang yang sedang membaca Al-Quran dan membacanya itu mungkin terbata-bata. Maka kata Rasulullah SAW pun, dia akan mendapatkan falahu ajrani. Maka dia akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 2 kebaikan. Berbeda dengan orang-orang yang sudah lancar baca Al-Quran. Kebaikan yang pertama, mungkin dia keseriusan dia membaca Al-Quran. Dan yang kedua, kepayahan dia, kesulitan dia membaca Al-Quran, itu pun diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun sudah malaikat turun bersama kita, orang-orang yang membaca Al-Quran, nanti di akhirat pun akan mendampingi orang-orang yang senantiasa menjadi ahli Al-Quran itu, maka berserta keluarganya, berserta sahabat yang mungkin yang memotivasi dirinya, maka bersama-sama memasuki surga bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mau mengistiqomahkan membaca Quran walaupun itu sedikit, maka kita menjadi orang-orang yang terbaik. Menjadi orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang baik itu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka jangan sampai ilmu yang kita dapat tentang Al-Quran ini mandek sampai diri kita. Kalau bisa meluber dengan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan orang-orang kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, kita ajarkan mereka untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang selalu melazimkan membaca Al-Quran setiap hari itu, maka nanti kelak akan menjadi diberikan syafaat dari Al-Quran. Kita tahu sendiri beberapa syafaat di hari kiamat. Ada syafaat dari Rasulullah SAW, ada syafaat dari malaikat, dan di antaranya itu ada syafaat dari Al-Quran. Maka kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah shifa'un li ashabihi. Bacalah kalian Al-Quran itu, maka sesungguhnya nanti akan datang di hari kiamat Al-Quran itu sebagai syafaah, memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Maka alangkah ruginya kalau setiap hari kita hanya menyibukkan hal-hal mungkin bermanfaat untuk keluarga kita. Namun di antara manfaat itu haruslah mengantarkan kita, ada yang bisa menyelamatkan kita dari panasnya api neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu juga dikabarkan bahwa orang-orang yang senantiasa melazimkan Al-Quran, maka dirinya akan nanti dibawa untuk diselamatkan dari Shiratal Mustaqim sampai ke Haud, yaitu telaganya Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang meminum telaga itu satu gelas, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya di hari kiamat. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap hari. Maka disampaikan lagi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran setiap hari itu, maka nanti di hari kiamat datang Al-Baqarah, datang Ali Imran, datang ayat-ayat yang senantiasa dibaca ya setiap hari itu, maka dia akan menjadi hujjah, menjadi hujjah pembela. Setiap nanti akan ada pertanyaan di hari kiamat, maka Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya akan menjadi hujjah bagi dirinya. Dan yang paling bermanfaat untuk kita jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala saat di dunia itu, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, sudah diteliti oleh ahli kedokteran maupun ahli kesehatan, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia terhindar dari sifat pikun di masa tua yang akan dia laluinya itu. Maka ada orang-orang yang sudah tua masih membaca Al-Quran, maka sampaikan kepada dirinya, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit pikun. Apalagi kita yang masih muda, apalagi kita masih kanak-kanak, teruslah membaca Al-Quran sampai Allah memanggil kita. InsyaAllah keberkahan, InsyaAllah kemudahan, InsyaAllah dari setiap aktivitas itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada pancaran, ada keberkahan yang terus mengalir dari membaca Al-Quran itu. Maka demikianlah jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa kita termotivasi, setiap dai, setiap teman, sahabat yang mengingatkan kita untuk membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.